Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayah. Hadirin, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini sama-sama kita akan belajar, diskusi, membahas materi tentang klasifikasi hadis atau macam-macam hadis. Ini tentunya sudah menjadi pemahaman kita bersama sebagai umat Islam bahwa hadis merupakan sumber ajaran agama Islam yang kedua. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran sebagaimana kita bacakan tadi bahwa syarat untuk meraih cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kita sebagai umat Islam tidak akan mampu, tidak akan dapat memahami sunnah-sunnah Nabi kecuali dengan mempelajari hadis itu sendiri. Hal yang cukup mendasar dalam memahami hadis adalah memahami klasifikasi hadis, meskipun hadis ya sebagaimana kita pahami terbagi menjadi beberapa macam, itu tidak dimulai dari sejak Nabi, tapi merupakan produk ijtihad dari para ulama. Tapi tentu produk para ulama tersebut yang telah membagi hadis dengan berbagai macamnya, dengan berbagai macam klasifikasinya, itu tentu sangat efektif, kemudian memberikan pemahaman kita sehingga dapat mendudukkan hadis yang akan kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sebagai umat Islam itu dengan benar. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang klasifikasi hadis dengan berbagai macam klasifikasinya. Ya, paling tidak ada 4 klasifikasi. Ya, hadis itu dibagi menjadi beberapa macam. Ya, bahwa hadis secara umum itu dibagi ada berdasarkan kualitas, ada berdasarkan kuantitas, kemudian ada berdasarkan sandarannya, kemudian ada juga hadis berdasarkan kedudukannya sebagai hujah bagi umat Islam. Baik, rekan-rekan, saudara rahimakumullah, untuk yang pertama, klasifikasi hadis berdasarkan kuantitas. Kuantitas di sini yang dimaksud adalah jumlah dari perawi. Sebagaimana kita pahami bahwa hadis sampai kepada kita itu atas upaya yang dilakukan oleh para pendahulu, para sahabat, yang kemudian generasi berikutnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kemudian hadis itu dibukukan, itu tidak lepas dari jasa para perawi atau yang mengkisahkan. Nah, berdasarkan kuantitas atau jumlah orang yang menceritakan, menyampaikan, meriwayatkan hadis, hadis itu dibagi menjadi 2. Ya. Yang pertama itu adalah hadis mutawatir, yang kedua adalah hadis ahad. Nah, hadis mutawatir itu apa? Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang jumlahnya tidak mungkin kemudian bersepakat untuk berbohong. Baik dari level sanad, atau sanad itu sandaran, generasi yang meriwayatkan, dari level sanad yang pertama sampai sanad yang terakhir. Ya. Jadi ketika
satu level sanad itu ada satu level generasi yang tidak memenuhi syarat mutawatir, ya meskipun ada perbedaan pendapat para ulama dalam mengkategorikan hadis itu disebut hadis mutawatir. Ya, kalaupun kemudian jumlah minimal perawi ya dalam setiap sandaran atau sanad generasi itu minimal 4 orang perawi, ya, dan kalau kurang maka tidak disebut sebagai hadis mutawatir. Jadi hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang minimal 4, dan ada yang kemudian meminimalkan lebih dari 4 orang perawi. Karena kalau sudah 3 orang perawi maka tidak disebut lagi sebagai hadis mutawatir, tapi disebut sebagai hadis ahad. Nah, hadis mutawatir itu sendiri dibagi menjadi 2, ada mutawatir lafzi, ya, ada mutawatir makna. Nah, berdasarkan penelusuran ya dari kami dalam aplikasi Lid2 Pustaka, maka kurang lebih ada 8.193 hadis mutawatir yang terdokumentasi dalam 9 kitab hadis. Nanti rekan-rekan semuanya, saudara-saudara semuanya nanti bisa mengecek secara mandiri dalam aplikasi tersebut. Nah, berikut adalah contoh hadis mutawatir. Ya, di antaranya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Saya bacakan, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tasammu bi ismi wala taqtanu bi kunyati wa man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu fi surati wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ini cukup panjang dengan redaksi yang cukup panjang, meskipun ada beberapa esensi. Yang pertama tentang larangan memberikan sebutan dengan sebutan yang telah digunakan oleh Nabi, bahwa kemudian pernyataan yang kedua tentang mimpi bertemu Nabi maka itu benar Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga adalah tentang larangan berbohong atas nama Nabi. Ya, poin yang ingin saya tekankan dalam hadis ini adalah hadis yang cukup masyhur di kalangan para ulama hadis tentang larangan berbohong atas nama Nabi. Mengkadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadis merupakan hadis mutawatir atau hadis yang jumlah perawinya dari setiap level generasi itu telah sampai pada derajat mutawatir atau minimal 4. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah hadis ahad. Jadi berdasarkan jumlah perawinya, hadis itu ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang, tapi tidak sampai pada derajat mutawatir. Artinya kalau minimal disebut hadis mutawatir itu pada level generasinya 4, maka kalau pulang dari itu 3, maka sudah disebut sebagai hadis ahad. Nah, hadis ahad sendiri itu ada 3 macam. Ada hadis ahad masyhur, hadis ahad aziz, ada juga hadis ahad gharib. Hadis ahad masyhur itu adalah hadis ahad yang diriwayatkan oleh 3 orang pada salah satu tingkatan. Jadi meskipun level 1, 2 itu mutawatir, tapi level 3, generasi ketiga yang meriwayatkan itu kok 3, maka sudah disebut sebagai hadis ahad. Ahadnya adalah ahad masyhur. Yang kedua itu adalah hadis ahad aziz yang diriwayatkan oleh 2 orang pada salah satu tingkatannya. Namun kalau pada salah satu level tingkatan kok yang meriwayatkan hanya 2, maka disebut sebagai hadis ahad aziz. Dan yang ketiga, kalau pada salah satu level tingkatan perawi itu diriwayatkan oleh 1 orang perawi saja, maka disebut sebagai hadis ahad gharib. Nah, rekan-rekan semuanya, berikut adalah contoh hadis ahad gharib yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari melalui Umar bin Khattab. Ya, hadis ini cukup populer
dan terdokumentasi dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Ya, sebagaimana kita hafal dari Umar bin Khattab bahwa Nabi Muhammad SAW yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, ini hadis yang berbicara tentang niat itu. Sesungguhnya amal seorang itu tergantung pada niatnya, dan hadis ini adalah hadis ahad. Kemudian contoh yang kedua, ini juga hadis ini juga sudah sangat populer. Ini merupakan hadis ahad, ya, hadis ahad dari Ibnu Umar, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Hadis ini membicarakan tentang rukun Islam, bahwa Islam itu didirikan atas 5 perkara dan seterusnya. Ya, rekan-rekan nanti bisa membacanya. Hadis ini adalah hadis ahad, namun ahadnya pun ahad masyhur. Nah, bagaimana hadis ahad, rekan-rekan, saudara-saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Hadis ahad sah digunakan sebagai dalil selama hadis ahad tersebut merupakan hadis sahih ataupun hadis hasan. Nah, hadis hasan itu satu level di bawah hadis sahih. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada klasifikasi hadis berdasarkan kualitas. Berdasarkan kualitasnya, hadis itu dibagi menjadi 3. Ada satu hadis sahih, kedua hadis hasan, ketiga adalah hadis dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi kriteria atau syarat hadis sahih. Ada 5 syarat hadis itu disebut sebagai hadis sahih. Ya, syarat yang pertama adalah diriwayatkan oleh perawi yang adil. Rawi adil di sini yang dimaksud adalah rawi yang saleh, ya, rawi yang menjaga ketaatannya kepada Allah itu, ya. Adil bukan dalam pengertian adilnya seorang pemimpin, tapi adil dalam pengertian saleh, taat kepada Allah, tidak pernah berbohong dan seterusnya. Yang kedua adalah dobit, rawi yang hafalannya kuat, tidak syad, ya, tidak bertentangan dengan hadis lain, tidak illah, tidak berpenyakit, tidak ada problem dalam periwayatan tersebut dengan hadis yang sahih yang lainnya. Kemudian sanadnya bersambung dari Nabi atau disebut sebagai hadis marfu dari Nabi sampai hadis tersebut dibukukan, dikodifikasi dalam sebuah kitab hadis. Nah, itu hadis sahih. Yang kedua itu adalah hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang memenuhi hadis sahih, memenuhi syarat hadis sahih, namun kurangnya hanya satu, ya, kedobitan atau hafalan dari perawi tersebut yang kurang baik. Artinya dia tidak selalu tepat. Sementara kalau hadis sahih itu perawinya selalu tepat. Sebagaimana misalnya Imam Bukhari yang kemudian bisa mengembalikan setiap hadis pada perawi yang meriwayatkan. Nah, sementara hadis hasan itu ketika hafalan dari perawinya itu kadang lupa, kadang. Nah, itu hadis hasan. Jadi kurangnya satu saja. Yang ketiga itu adalah hadis dhaif, hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih. Ya, salah satu, salah dua, atau bahkan semuanya. Baik sanadnya terputus, perawinya tidak dobit, ya, kemudian perawinya tidak adil, ya, dia syad, dia bertentangan hadis lain, berpenyakit, makannya bermasalah, dan seterusnya. Nah, itulah klasifikasi hadis berdasarkan kualitasnya. Berikut adalah contoh. Nah, ini contoh hadis sahih. Sebenarnya begini, rekan-rekan dirahmati Allah. Bagaimana kemudian cara kita mencari hadis sahih? Sederhana saja. Para ulama telah mengumpulkan hadis sahih dalam sebuah kitab yang disebut dengan kitab sahih, dan itu dilakukan oleh Imam Al-Bukhari dan dilanjutkan oleh muridnya Imam Muslim. Sehingga bagi kita umat Islam yang mempunyai keterbatasan dalam memeriksa sebuah hadis apakah sahih atau tidak, karena kebutuhan kita akan hadis sahih itu ya bersifat doruri, ya pasti, karena
berhujjah, berdalil dengan hadis sahih itu satu kewajiban, dan itu tentu semakin meyakinkan kita akan satu amalan. Ketika satu amalan itu disandarkan pada hadis sahih, tentu amalan tersebut baik. Namun ketika disandarkan pada hadis dhaif, maka tentu itu bermasalah, bahkan bisa ditolak. Dan bagi kita yang memiliki keterbatasan ilmu, cukup ambil saja hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari maupun Imam Muslim, karena kedua kitab tersebut ya disusun dengan tujuan mengumpulkan hadis sahih saja. Ini berikut adalah contoh hadis sahih dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an." Ini hadis yang berbicara tentang perintah untuk mengajak orang lain pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukan tanpa mengurangi pahala dari orang yang melakukan tersebut. Contoh yang kedua, hadis ini contoh hadis hasan. Ini dari Abu Daud, hadis yang pertama dalam kitab Sunan Abu Daud. Ya, Rasulullah bersabda, "Kana idza dzahaba al-madhhaba ab'ad." Nah, ini hadis berbicara tentang berkaitan bagaimana etika dalam membuang hajat. Apabila hendak pergi untuk buang hajat, maka beliau menjauh dari manusia. Atau dalam konteks kekinian ya tentu menjauhi tempat-tempat umum yang nanti bisa menimbulkan bau, ya kotoran. Kemudian yang paling sederhana ya pergi ke kamar mandi. Itu tadi hadis hasan. Kemudian yang yang ketiga itu hadis dhaif, akan kami berikan contohnya nanti pada pembahasan hadis mardud atau hadis yang tertolak. Baik. Nah, klasifikasi hadis yang ketiga adalah klasifikasi hadis berdasarkan penisbatan atau sandaran. Berdasarkan sandarannya, hadis itu dibagi menjadi 4. Ada hadis qudsi, hadis marfu, hadis mauquf, dan juga hadis maqtu. Hadis qudsi adalah hadis yang dinisbatkan sumbernya dari Allah, meskipun lafalnya dari Nabi Muhammad SAW. Apa perbedaannya dengan Al-Quran? Tentu berbeda. Kalau Al-Quran, lafadznya dari Allah, ya, melalui lisan Nabi Muhammad. Baik isi dan lafadznya dari Allah. Sementara hadis qudsi, isinya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad. Meskipun dalam beberapa hadis bisa jadi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah hadis marfu atau hadis muttasil, hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad atau yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad. Itu disebut dengan hadis marfu. Yang ketiga adalah hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada sahabat, artinya bukan dari Nabi, tapi perkataan tersebut dari sahabat Nabi. Yang keempat adalah hadis maqtu, hadis yang disandarkan kepada tabi'in, bukan sahabat, bukan Nabi, tapi tabi'in, generasi setelah Nabi Muhammad. Siapa tabi'in itu? Tabi'in adalah ya generasi atau orang yang bertemu dengan para sahabat dalam keadaan Islam. Sementara sahabat adalah orang yang bertemu Nabi dalam keadaan Islam. Nah, jadi 4 tadi klasifikasi hadis berdasarkan sandarannya. Ada hadis qudsi, hadis marfu, hadis mauquf, kemudian ada hadis maqtu. Berikut adalah contoh hadis qudsi. Nah, ya, dari Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulu ahlul jannah al-jannah wa ahlun nar an-nar, thumma yaqulu Allah Ta'ala akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqala habbah min khardal." Ini hadis yang berbicara tentang bahwa kelak pada hari akhir, yaumul akhir, orang ya ahli surga akan masuk surga, ahli neraka akan masuk neraka, dan Allah akan berfirman, keluarkan orang yang masuk neraka yang di dalamnya masih ada iman. Nah, ini. Kemudian contoh yang kedua itu adalah hadis marfu.
Ya, ini hadis yang cukup populer berkaitan dengan bulan Ramadan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, "Ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli laila min Ramadan fayudarisuhul Quran," dan seterusnya. Ya, bahwa hadis ini berkisah tentang apa perintah untuk berbuat baik pada bulan Ramadan, dan manusia yang paling lembut terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril alaihissalam menemuinya, dan adalah Jibril alaihissalam mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan di mana Jibril alaihissalam mengajarkan Al-Quran. Sungguh Rasulullah jauh lebih lembut daripada angin yang berembus. Ini perintah untuk berbaik-baik, bersikap lembut pada bulan Ramadan. Ya, terlebih dalam bulan Ramadan itu kita dalam kondisi sedang berpuasa. Karena Rasulullah juga melarang kita menuruti hawa nafsu pada bulan Ramadan. Salah satunya adalah nafsu amarah, nafsu untuk marah, menahan diri. Karena memang esensi dari puasa pada bulan Ramadan adalah esensi menahan diri, melatih diri untuk menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang baik. Berikut adalah contoh hadis mauquf meskipun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat gitu. Nah, ini bahwa Rasulullah bahwa sahabat Hudzaifah ya berkata, qala ya ma'syarul qura, ini ya, wahai ahli Quran, bersikap istiqomahlah. Ini motivasi untuk bersikap istiqomah dalam kebaikan atau dalam membaca Al-Quran. Nah, istaqimu faqad sabaqtum sabqan ba'idan fa in akhadtum yamin wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'idan. Nah, kemudian selanjutnya adalah contoh hadis munqati, ya, hadis yang diriwayatkan atau disandarkan kepada tabi'in, ya, tabi'in. Hadis ini sebenarnya cukup populer juga bahwa Rasulullah SAW dikabarkan idza dakhalal masjid, kalau masuk masjid, yaqulu bismillahi wassalamu ala rasulillah Allahumma fir li dunubi waftah li abwaab rahmatik. Ini hadisnya muqatti, artinya disandarkan kepada tabi'in meskipun dari Fatimah. Oke. Nah, yang terakhir, klasifikasi hadis berdasarkan kedudukannya sebagai hujjah. Ya, yang pertama hadis makbul atau hadis yang diterima. Hadis yang makbul ini adalah hadis yang bisa dijadikan sebagai dalil syariat, dalil hukum, hujjah itu. Tentunya hadis mutawatir ini tidak bisa ditolak lagi, kesepakatan para ulama bahwa konsekuensi dari hadis mutawatir adalah harus diterima. Yang kedua adalah hadis sahih. Sahih li ghairi ini adalah hadis hasan yang dikuatkan oleh hadis sahih sehingga naik derajat ini dari hasan menjadi sahih li ghairihi. Kemudian ada hadis hasan. Hasan li ghairihi ini adalah hadis dhaif yang dikuatkan oleh hadis hasan sehingga naik derajatnya dari dhaif menjadi hasan li ghairihi. Kemudian yang terakhir adalah hadis dhaif, ini juga bisa dijadikan sebagai hujjah, ya, kalau kedhaifannya itu tidak terlampau parah atau dijadikan hanya sebagai dalil untuk fadilah sebuah amal. Yang kedua itu adalah hadis mardud. Hadis mardud adalah hadis yang ditolak atau tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum atau dalil syariah. Ini tentu hadis dhaif dan juga hadis maudhu. Maudhu itu artinya hadis palsu. Ini contoh hadis dhaif dari Abu Daud, ya, bahwa Rasulullah SAW melarang kencing di sebuah lubang. Mereka bertanya kepada Qatadah, apa yang membuat kencing di lubang dilarang? Dia menjawab bahwa ia adalah tempat tinggal jin. Ini hadisnya merupakan hadis dhaif gitu. Nah, dari mana kemudian kesimpulan saya, ya, bahwa hadis ini adalah hadis dhaif? Ya, sebenarnya cara yang saya gunakan adalah cara yang sederhana.
kita menggunakan aplikasi Ridwa Pustaka, dan dalam aplikasi tersebut sudah ada keterangan bahwa hadis tersebut sahih ataupun dhaif. Kalaupun kemudian kita menginginkan mengecek secara mandiri apakah hadis tersebut dhaif atau sahih, maka yang harus rentetan upaya yang harus dilakukan itu cukup panjang dengan meneliti satu persatu dari periwayat tersebut, ya. Apakah kemudian bertemu atau tidak, ya, apakah pribadi dari periwayat itu adil atau tidak, dobit atau tidak, apakah hadis kemudian syad atau tidak, dan itu cukup panjang. Maka kita cukup menyandarkan kesimpulan kita pada apa yang telah dilakukan oleh para ulama. Dan kesimpulan para ulama terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya nomor hadis 27 itu hadisnya adalah dhaif. Kemudian yang contoh yang kedua, hadis dhaif yang kedua ini perintah untuk bersiwak. Sesungguhnya siwak dapat membersihkan mulut dan menjadikan Rob ridho. Ini juga hadisnya dhaif. Kemudian, nah ini contoh yang kedua, ini berkaitan dengan hadis palsu, hadis maudhu. Ya. Nah, ini hadis yang cukup populer. Awalu Ramadan rahmah wa usatuhu maghfirah wa akhiruhu aitku minan nar. Ini adalah hadis dhaif, dia. Hadis dhaif yang sangat populer di masyarakat, apalagi ketika bulan Ramadan. Termasuk juga sebuah kata dalam bahasa Arab, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di antara umatku itu adalah rahmat. Ini adalah hadis maudhu atau hadis palsu. Baik rekan-rekan, saudara-saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah klasifikasi hadis 4 klasifikasi. Satu, berdasarkan kuantitas perawi, ada mutawatir, ada ahad. Berdasarkan kualitas, ada sahih, hasan, dan dhaif. Ada berdasarkan sandaran, ada qudsi, ada marfu, mauquf, dan juga maqtu'. Berdasarkan kedudukannya sebagai hujah, ada makbul dan juga mardud. Pemahaman kita tentang klasifikasi hadis ini cukup penting. Untuk itu penting kita memahaminya. Semoga Allah mudahkan kita memahami hadis, karena hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua bagi kita umat Islam. Semoga apa yang kita pelajari mendatangkan manfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.